Ada sekitar 10 lebih ke atas gitu kan. Nah, terus yang kena tipu endorse juga lumayan banyak ya. Kenji, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke, Kenji, kemarin sempat dapat kabar nih IG sempat keblokir ya atau dihack. Seperti apa sih mungkin ceritanya, Kak? Jadi IG-nya kehack begitu ya. Yang kasih tahu juga Sahwa pertama kali. Ya, dan memang itu kan tempat kerjaan aku ya. Banyak sekali jadwal-jadwal endorse, produk endorse juga ya, akhirnya aku harus kembalikan duitnya. Gak apa-apa, mudah-mudahan nanti digantikan dengan yang lebih baik lagi, dengan yang lebih banyak lagi gitu. Aku juga udah minta maaf ke semua yang endorse, memang belum bisa aku tayangin gitu, dan enaknya aku refund dulu duitnya sampai IG-nya apabila bisa berhasil kembali. Udah juga dilaporkan ke Polda, langsung ke cybernya juga direkomendasikan, karena ternyata kan ini benar-benar tidak hanya ngehack tapi juga menggunakan nama aku untuk menipu. Jadi dia jualan handphone, terima endorsan. Jadi kan kita kaget gitu ya ketika ditanyakan bahwa oh, kita udah kirim bajunya kok belum di endorse gitu. Tapi yang mudah-mudahan lah ini bisa jadi apa ya, pelajaran juga buat aku bahwasannya nggak boleh kaptek-kaptek banget. Sekarang alhamdulillah jadinya udah bisa otak-atik, bisa main TikTok, bisa main IG sendiri gitu. Kalau kemarin-kemarin ini kan emang bener-bener awam lah ya. Nah, Panik apa sih Mbak ketika mengetahui ide? Aduh, awalnya panik banget karena sebenarnya jam 12 siang itu habis, ingat banget gitu, baru aja gitu ngelipat sejadah ya. Terus Sahwa langsung jadi sebelum aku sholat aku udah ngejadwal-jadwalin kan, ini yang tayang segala macem. Nah terus aku sholat, aku baru ngelipat sejadahnya, Sahwa WA, mami I think your WA is hacked gitu kan. Aku langsung panik, aduh Kak, terus gimana? Terus Mami harus ngapain gitu? Ya ampun, gimana nih? Coba Mami login, aku login gitu. Ketika aku login, setelah masuk kan disuruh send verification. Nah ternyata kode yang di send itu dia, si hacker udah ganti jadi nomor teleponnya dia. Jadi kodenya tuh nggak terkirim ke handphonenya aku. Nah walhasilnya udah berkali-kali dicoba, kata Safa, Mami just report is being hacked gitu. Nah, aduh thank you so much lah for my genius dokter ya. Dan setelah itu aku lapor, dan memang sekarang kayaknya posisinya lagi di freeze ya. Jadi nggak ada yang bisa login mungkin semuanya ya. Bismillah aja deh, aku akhirnya jadi main TikTok, aku jadi buka IG baru gitu. Cuman memang kayaknya sih aku juga minta tolong kepada kepolisian Republik Indonesia, karena yang tertipu ini kan gak cuma 1-2 orang ya. Kasian banget, aku tuh bener-bener pas besok harinya tuh banyak yang telepon gitu. Mereka tuh pertama minta kembaliin duitnya karena mereka sudah membeli handphone. Nah, dan itu ada beberapa orang yang mungkin tergiur kali ya. Nah akhirnya aku juga minta maaf ke mereka, dan aku bilang kalau mereka mau melaporkan, mereka juga berhak melaporkan sendiri gitu. Tapi saya sendiri bukannya nggak mau melaporkan ya, maksudnya saya pernah ada dalam penjara lama gitu. Dan kalau misalkan saya sih maunya orang itu berubah, bukan karena masuk penjara. Jadi saya masih berdoa kepada Allah, semoga hacker ini, masa tobat hacker itu, bukan aku minta untuk tobat ya, cuman astagfirullahaladzim, pokoknya sesuatu yang bukan hakmu ketika masuk ke dalam tubuhmu itu kan jadi akan jadi haram gitu. Dan haram itu tuh tinggal tunggu bom waktunya, entah itu kena ke kamu, entah itu kena ke anak kamu gitu kan. Nauzubillah, misalnya saya sih nggak mau menyumpahin gitu kan siapa saya, cuman saya juga hanya mau mengingatkan, karena emang pas malam itu dia kan minta tebusan, dia bilang tolong kasih 5 juta gitu kan. Saya bilang saya kalau 5 juta belum punya gitu, karena kan emang posisinya kan tuh akhir-akhir bulan ya, masih pertengahan. Terus juga emang aku bilang kalau ini bener-bener kan aku juga nggak mau ketipu gitu. Aku sampai maksudnya bukan menceramai dia, enggak, aku cuma bilang, Mas, aku tuh dulu pernah ngambil yang bukan aku tuh dulu pernah makan uang orang gitu. Pas lagi kita pakai, saya seneng gitu, kayaknya gue banyak duit, gue punya semuanya, tapi astagfirullahaladzim, ini cepet bayarnya tunai gitu loh, nggak berselang beberapa tahun itu Allah bersihkan. Dan aku tuh ngerasain penjara tuh udahlah kalau ke akunya sendiri, tapi kan akhirnya berdampak kepada anak-anak kita. Makanya benarlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berikan yang haram kepada anak. Dan kata dia, makasih atas nasihatnya. Kata aku sih nggak nasihatin, masih Allah lillah gitu loh.
Kalau misalkan ini terjepit dan melakukan itu, eh, jangan itu dijadikan alibi ataupun jadikan modus gitu. Semua orang susah ya, kita bersyukurnya bagaimana. Nah kemudian akhirnya ya udah transfer aja 1 juta gitu kan. Aku bilang, dia bilang kalau saya nggak kepepet saya nggak mungkin begini gitu kan. Aku bilang aku boleh nggak telepon, dia nggak mau. Nah akhirnya ya sudahlah, akhirnya aku bismillah. Aku tanya, kebetulan aku konsultasi sama polisi bilang ya pasti sih mbak ketipu layu kalau mbak transfer gitu kan. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, nggak baca ini sedekah, nggak baca ini ngebersihin dari yang lain-lain. Aku doain dan polisinya tanya kalau mau dilaporin berarti kan harus berkonsekuensi dengan kalau dia tertangkap gitu kan, dan dia akan mengikuti proses pidana. Aku terus terang masih mikir, aku masih mau mendoakan apa gitu. Cuman kasihan kalau misalkan orang yang bener-bener nabung gitu kan, terus aduh saya nggak bawa itu nomor telepon adminnya ada di Sri sih ya, jadi itu kasihan banget kalau kita lihat gitu. Dia bener-bener jualan tahu apa segala macam hanya untuk beli handphone gitu, dan dia udah menjual handphone yang lama buat mendapatkan handphone yang baru gitu. Tapi bismillah gitu kan, aku langsung ya Allah ya rezeki ya Allah, nggak mungkin lah rezekiku ketukar, aku yakin Allah pasti akan ngebuka rezeki aku gitu, dan udah dikembalikan duit itu endorse-nya gitu ya. Jadi bismillah lah, ada aja rezekinya. Kalau dihitung-hitung Aduh, itu ada di nomor telepon adminnya, tapi yang beli handphone itu kayaknya mungkin ada sekitar 10 lebih ke atas gitu kan. Nah, terus yang kena tipu endorse juga lumayan banyak ya. Nah, terus sampai aku ada juga yang ngotot, sampai aku bilang gini, ya Allah kalau ngotot aku juga bingung gitu kan. Biasanya kan kalau endorse itu langsung ditransfer ke rekening artisnya ya, nggak ada via, dan ini semua banknya beda-beda, ada yang pakai bank Jago, ada yang pakai BRI, ada yang pakai BCA gitu. Nah tapi kalau misalkan saya tuh banyak yang bilang kan ya udah mbak coba diusut gini. Aku bilang udahlah, aku nggak punya kemampuan untuk itu kan, negara sesungguhnya mempunyai kewenangan untuk itu. Aku tuh sudah punya banyak pengalaman. Kalau cuma manusia tangan itu bisa ada dan bisa tiada, tapi kalau Allah udah berkehendak, udahlah kita nggak usah ngatin orang, kita nggak usah bilang ya udah ini udah kita ikhlaskan. Yang penting aku selalu jaga. Hari pertamanya masih ada sedikit kesel kan, karena kan aku memulainya semua dari nol ya. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya kerja hal-hal tuh ya. Kalau dulu kan aku tuh kan gampang ya, ini itu ya. Nah, kalau sekarang ini bener-bener kerja halal juga ujiannya banyak gitu kan, sampai aku nggak bisa lagi kan untuk menggaji beberapa karyawan kan. Akhirnya aku juga minta kepada mereka kayak Ios, kayak Bella gitu, kayak Ompong, ibu lagi nggak punya budgetnya mepet banget gitu ya. Jadi ya akhirnya juga harus dikatakan secara terus terang kerjaku sendiri semuanya ya, dari bikin sambal, dari ngulek cabai gitu kan, dari bangun pagi tuh kayak tadi pagi kan itu udah nganterin Keanu bangun, udah jadi perasaan bangun tuh dari jam 4 kan nungguin sholat subuh dan sebagainya, itu aku udah ngepel, udah nyuci gitu. Pas habis sholat subuh aku langsung dandan karena aku harus ngisi di masjid di Tangerang. Nah tapi kalau misalkan aku nggak nganter Keanu dulu ya kan, aku balik aku pasti nggak sempat, jadi aku udah dandan full, aku penganterin Keanu sekolah, habis itu aku langsung ke masjid, habis itu pulang aku masak buat oma dan opa, habis itu aku langsung ke sini gitu kan. Kadang-kadang ya Allah ya Rahman ya Rahim, astagfirullahalazim, tapi aku yakin Allah pasti akan buka rezeki aku. Dan kerja halal itu walaupun capek sekarang, insya Allah aku terus yakin dengan itu, aku terus bertawakal. Kalau dirupiahkan berapa kerugian totalnya itu? Karena kan aku ke cancel banyak juga yang mau endorse eksklusif gitu kan. Sebenarnya ini ada beberapa yang brand gede justru yang udah tinggal deal harga. Jadi tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Aku juga bilang ke mereka, aku sendiri yang tidak mau menerima karena kan aku nggak tahu kapan IG aku balik gitu kan. Jadi karena bundling, jadi dia tampil di IG, tampil di TikTok, tampil di YouTube dan medsos lainnya gitu kan. Jadi aku sendiri yang bilang sama manajemen jangan diterima dulu gitu kalau misalkan nyaman. Tapi kalau misalkan yang off air, misalkan aku jadi narasumber di mana-mana gitu kan, kita tetap aku jalanin. Yang penting nggak ada ini ya dengan IG. Tapi memang alhamdulillah ya, maksudnya satunya begini lainnya Allah bukakan rezeki. Ini kayaknya cuma ujian untuk sabar. itu terjadi di bulan Agustus ya kak berarti? Tanggal 18 Agustus ya kayaknya ya. Sekarang udah balik lagi atau belum sih IG-nya kak? Belum, alhamdulillah gitu ya. Jadi masih diproses gitu kan, tapi udah dibantu sama Mbak Tusi dari itu yang aku benar-benar salut ya.
selain Sahwa tuh itu yang namanya Mbak Inul Daratista, ya Allah, jeng aduh bener-bener panjenengan itu semoga berkah barokah ya, karena Mbak Inul adalah orang kedua yang langsung, Mbak, IG-mu itu hack gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan, sementara aku tuh nggak tahu gitu kan bagaimana cara untuk recovery dan apa ya wes pakai bahasa Jawa kan, aku Manado nggak begitu ngerti gitu kan, untuk istri orang Jawa kan ya, admin aku ini nomornya Mbak Tusi Instagram Indonesia gini langsung diarahin sama dia. Artinya aku merasa bahwa Allah terus saja mengirimkan orang-orang baik untuk berada dalam dekat aku.